Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Saya akan kembali menyampaikan tips ya. Kali ini terkait dengan validasi aksi nyata ya di PMM. Bapak dan Ibu, di sini saya langsung ambil dari situsnya Merdeka Mengajar ya di pusat informasi .guru.kemdikbud.co.id. Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa tahapan ya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri. Yang pertama adalah kita menyelesaikan topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Kemudian kita akan divalidasi ya aksi nyatanya. Cek hasil validasi melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan mandiri. Setelah nanti Bapak dan Ibu dinyatakan tervalidasi, maka Bapak dan Ibu bisa mengunduh sertifikatnya ya. Apabila tidak lulus, maka Bapak Ibu bisa melakukan revisi aksi nyata ya, untuk kembali dilakukan validasi ulang. Di sini saya akan coba praktekkan ya Bapak dan Ibu di aksi nyata saya. Untuk aksi nyata saya itu sudah ada yang mendapatkan sertifikat ya. Ini adalah contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu di topik saya di kurikulum Merdeka Belajar. Di sini butuh perbaikan aksi nyata. Ya, ini berarti saya harus memperbaiki aksi nyata ya, karena setelah divalidasi oleh pusat, maka aksi nyata saya butuh perbaikan. Nah, di sini adalah contoh untuk aksi nyata yang siap dilaksanakan ya, praktekkan aksi nyata. Kemudian di sini adalah sertifikat tersedia. Ini artinya Bapak dan Ibu, aksi nyata saya sudah divalidasi oleh pusat ya. Nah, di sini adalah beberapa modul yang sudah saya selesaikan. Di sini adalah centang hijau. Ya, di sini ada sekitar 8 modul ya Bapak Ibu ya. Di topik profil pelajar Pancasila, saya sudah selesaikan 8 modul. Kemudian saya juga sudah menyelesaikan aksi nyata dan tervalidasi. Nah, di sini ada keterangan sertifikat tersedia. Artinya saya sudah bisa siap mendownload sertifikat. Nah, kita lihat klik sertifikat. Bapak dan Ibu, ini adalah contohnya ya. Sertifikat saya yang sudah muncul. Kemudian bagaimana tipsnya Bapak dan Ibu? Ya, sesuai dengan judul video saya. Tipsnya untuk lulus validasi yang pertama adalah pastikan aksi nyata Anda ya tidak mengandung unsur plagiarisme. Ya, jadi jangan sampai kita membuat aksi nyata tetapi ada plagiarisme. Nah, di sini Bapak Ibu harus perhatikan ya. Jangan sampai kita mengambil materi atau konten dari pihak lain atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal, karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu dan Ibu, jangan sampai kita mengambil konten dari orang lain atau dari rekan guru lain. Yang kedua adalah pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada setiap topik aksi nyata yang telah dipilih. Panduan tersebut bisa Anda lihat saat memilih topik aksi nyata. Baca rincian. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya akan coba buka ya salah satu contoh rincian yang Bapak Ibu nanti bisa lihat. Di sini saya akan coba klik ya, misalnya pembelajaran di SMK. Ya, kemudian kita akan coba cek ya untuk aksi nyatanya. Ini nanti Bapak dan Ibu, aksi nyatanya harus sudah siap ya untuk mengecek rinciannya. Contohnya di sini saya akan coba klik aksi nyata saya yang sudah siap. Nah, di sini ada perbaiki aksi nyata, di sini ada saran perbaikan. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada saran perbaikan ya, bahwasanya aksi nyata Anda tidak sesuai dengan panduan. Ya, pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi, dan memiliki umpan balik dari objek aksi nyata Anda. Karenanya silakan lengkapi dan perbaiki aksi nyata sesuai dengan panduan tersebut. Tidak perlu terburu-buru, kerjakan sesuai dengan durasi waktu yang Bapak Ibu butuhkan. Kami tunggu perbaikan aksi nyata Anda, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, di sini kita bisa perbaiki aksi nyata. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada rinciannya yang tadi saya maksud. Jadi rincian ini membantu kita untuk melakukan perbaikan atau memulai aksi nyata. Yang tadi disampaikan yang pertama adalah
Jangan sampai ada unsur plagiarisme, mencontek ya, atau menjiplak. Yang kedua adalah pastikan sesuai dengan panduan. Nah, panduan yang dimaksud ini adalah ini Bapak dan Ibu ya, rinciannya. Nah, rincian ini adalah panduan. Di sini juga kita bisa lihat Bapak dan Ibu panduannya ya. Dari deskripsi ini kita bisa melihat hal-hal yang harus kita perhatikan. Di sini untuk panduannya kita bisa melihat bahwasanya yang pertama, aksi nyata, buatlah kegiatan diskusi kelompok terarah mengenai pemahaman di kurikulum Merdeka. Gunakan metode 6 tapi berpikir, libatkan guru, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi kegiatan poin 1, dokumen poin 2. Ini adalah contoh ketentuan Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan buat aksi nyata ini sesuai dengan ketentuan. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa lulus aksi nyatanya. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan yang ketiga ini adalah pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik ya. Kemudian pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Dan yang kelima, yang terakhir, menerima minimal 1 umpan balik objek aksi nyata sesuai dengan yang dilakukan Bapak Ibu ya. Contohnya di sini kita bisa melihat contoh umpan balik. Jadi umpan balik yang betul adalah umpan balik yang disarankan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi umpan balik sebagai syarat lulus validasi aksi nyata bukanlah umpan balik dari sesama guru pengguna platform Merdeka ya, tetapi adalah umpan balik dari guru yang lainnya Bapak dan Ibu ya. Tetapi adalah umpan balik syarat lulus validasi adalah umpan balik yang didapat dari objek aksi nyata saat proses pembuatan aksi nyata. Jadi Bapak dan Ibu, umpan balik nanti ini adalah umpan balik dari objek aksi nyata yang saat proses pembuatan aksi nyata. Jadi aksi nyatanya adalah umpan balik siswa. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi umpan balik yang betul ada seperti ini. Jadi ini adalah umpan balik yang betul. Jadi Bapak dan Ibu silahkan membuat umpan balik di prosesnya ya. Ketika melakukan aksi nyata, Bapak dan Ibu wajib membuat umpan balik dari objeknya. Kalau objeknya dari siswa ya silahkan dari siswa. Kalau objeknya dari guru ya silahkan dari guru. Dan kita juga bisa menggunakan metode perpustakaan belajar Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini juga ada umpan balik tangkapan layar. Dan kita tidak diperkenankan Bapak dan Ibu ya untuk membuat pertanyaan dalam bentuk form seperti ini. Ya, silahkan dibuat dengan isian tertulis ya Bapak dan Ibu ya. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya terkait dengan aksi nyata agar lulus validasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.